Di awal-awalnya itu tuh saya tuh kasihan melihat cawapres-cawapres kita tuh dipasang-pasangi peralatan yang menurut saya aduh stupid gitu ya. Gitu yang masang. Ya yang masang. Karena menurut saya ngapain juga peralatan sampai sedemikian banyaknya. Kalaupun tuh alasannya untuk backup, nggak ada standarnya. Mau mikrofon backup, kalau mau backup ya 10 sekalian, satu di sini, satu di sini, satu di sini gitu pasangin semua kan. Oh kalau mati satu ada ini, mati satu ada ini, mati satu ada ini. Kan alasannya backup. Coba lihat, presiden dimanapun, mic-nya berapa? Satu, cukup. Penyanyi terkenal, mau itu tingkat lokal, tingkat nasional, maupun internasional, sampai level Madonna sekalipun. Mic-nya ya satu. Nggak usah banyak, kalau mati ya langsung digantiin dengan mic yang lain. Kita acara-acara demokrasi ini mic-nya berapa? Masing-masing. Satu kan? Iya kan? Kan kalau mati ya tinggal diganti sama petugas. Apa salahnya sih backup, Mas Roy? Yuk, tidak ada salah dengan backup itu. Cuman lebay. 3 itu. Maka begitu saya nonton tuh, langsung jam 8 lebih 3 menit, saya langsung tweet itu. Jadi saya lihat kenapa? Karena pada saat sesi 1, sekali lagi ya Mbak Aya, sesi 1, itu benar-benar faktanya, ya memang ada cawapres nomor 2 yang pakai 3 mic, sesi 1. Kemudian setelah itu ada break, dan setelah saya men-tweet itu, mungkin setelah itu tweetnya langsung rame itu. Langsung malam itu langsung 4.000 gitu ya, yang langsung komen itu ya. Begitu di sesi 2 capres nomor 1 ya pakai juga handheld kayak gini ya. Saya nge-tweet lagi itu. Tujuan saya adalah supaya kita tuh melihat capres dan cawapres kita itu tampil apa adanya. Gitu loh. Tampil dia figur humanis. Seorang humanis. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Dimanapun kita berada, semoga diberikan kesehatan dan semoga diberi rezeki. Dan teman-teman, kita mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita mengenai dinamika-dinamika yang terjadi saat ini. Tentunya teman-teman sudah paham dan teman-teman juga sudah tahu siapa yang layak menjadi pemimpin negara ini dan siapa yang tidak layak memimpin negara ini. Mungkin teman-teman sudah tahu potensi seseorang yang layak menggantikan Pak Joko Widodo di tahun 2024 dan melanjutkan estafet Pak Joko Widodo dan melanjutkan program-program yang belum selesai yang dibuat oleh Pak Joko Widodo. Saya yakin bahwa kita sebagai rakyat Indonesia sudah pintar dalam menilai seseorang dan siapa memang misi-misinya yang jelas dan siapa misi-misinya yang tidak jelas. Tentunya masyarakat juga sudah paham apa yang terjadi saat ini. Nah, sebentar lagi akan terjadi pemilu umum pada 14 Februari 2024. Tentunya kita sudah yakin dengan pilihan kita. Dan kita jangan salah pilih pemimpin negara kita. Karena ketika kita salah memilih, maka kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat adu argumen soal ekonomi kerakyatan di sisi perdebatan debat cawapres. Tema yang dibahas mengenai ekonomi kerakyatan, pertanyaan dari penulis yang muncul adalah bagaimana kebijakan pasangan calon untuk mengatasi digitalisasi yang berpotensi merugikan usaha dan mitra konsumsi melalui penyalahgunaan data digital. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan kebijakan terkait dengan data digital sudah dibuat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disebut IT. Namun begitu, persoalan data digital yang masih terjadi saat ini dan menjerat masyarakat adalah pinjaman online alias pinjol. Kasus pinjol saat problematik karena dia dibuat secara hukum perdata. Lewat gawaian, rakyat tidak tahu langsung mengenyani syarat-syarat pinjaman online tanpa mengetahui dampak negatifnya. Ucap Mahfud MD gara-gara ketidaktahuan masyarakat. Banyak jadi korban, bahkan sampai bunuh diri. Mahfud mengambil contoh kasus seseorang guru di Semarang, Jawa Tengah yang meminjam uang dari pinjol sebesar 500 tapi utang yang harus dibayar menjadi 240 juta lantaran bunga yang berkali lipat. Mengenai Menkompolham, dia mengakui pernah menyampaikan ke Polri soal kasus-kasus pinjol.
Tapi Polri mengklaim enggak mengenai persoalan ini lantaran ranahnya hukum perdata. Begitu pula otoritas jasa keuangan yang menyebut kasus pinjol bukan kewenangan mereka sebab pinjol-pinjol tersebut ilegal. Cawapres urut 1 Cak Imin Iskandar menyebut perkembangan teknologi digital dan kemampuan UMKM masih terjadi gap atau kesengajaan. Menurut Cak Imin, kemampuan untuk memasuki dunia digital membutuhkan bantuan pemerintah terutama terkait legitimasi digital untuk UMKM bagi berkelangsungan usaha kecil menghadapi persaingan. Di sisi lain, membutuhkan kapasitas teknologi supaya bisa membenahi kecepatan internet yang masih rendah inputnya. Sedangkan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan selain masalah pinjol, permasalahan lain yang harus dicermati adalah pencurian data. Karena itulah dia berjanji akan menguatkan keamanan siber atau yang disebut hyper security. Selain itu perlu ditekankan katanya bagaimana para pelaku usaha bisa mengikuti regulasi yang ada sehingga tidak ada lagi yang disebut barang-barang lintas negara membunuh UMKM. Kita harus melindungi UMKM ke depan. Yang kita siapkan harus ada penguatan sumber daya manusia digital, karena itu kita akan anak-anak muda ikut adil dalam hilirisasi digital yang kita cadangkan sebentar lagi, tutur Gibran Rakabuming Raka tersebut. Nah teman-teman, memang di saat ini banyak sekali peminjaman online, bahkan kita tidak tahu banyak masyarakat atau kawan-kawan muda generasi Z tentunya mereka lebih banyak meminjam di online atau yang disebut pinjol. Bahkan mereka tidak tahu dampak negatifnya. Banyak yang terjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harusnya kita sudah paham dengan hal teknologi yang saat ini yang semakin maju dan semakin canggih. Nah teman-teman, mungkin lebih paham maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.